Oke, walau friend lagi bersama gue di channel YouTube tentang official channel terkecil dan terkeren cuy. Halo semua, balik lagi bersama gue seperti biasa kita konten kreator pada reaction. Sorry banget baru konten juga di malam minggu ini ya kan. Ini gue syutingnya shootnya di malam Jumat dan bakal di-upload malam Minggu. Sorry banget ini gue rada-rada bukan ini butuh bukan bonyok, Bray. Ini jerawat ya kan. Ini nggak apa-apa, aman kok. Gimana kabar lu semua, baik-baik ya kan? Udah mulai masuk kerja. Nah, buat kalian, buat lu pada nih di malam minggu yang nggak kemana-mana, yang kayak gue bingung mau kemana ya, tapi enakan di rumah sih macet banget. Nah, sama lu kayak gue introvert ya, langsung aja nonton YouTube Little Star Official, channel terkecil dan terlain, cuy, ya kan? Langsung deh, lu klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, sama share ke teman-teman lu. Oke, masuk aja kontennya kali ya. Go to the content, bro. Konten pertama, dalam komedi 30 hari, ketawa lapar episode 25, digambar Bim Bim. Dulu era 90-an ada bercandaan begini nih. Ambil gitar, gue ketahuan puring dulu ya. Gue jual nih gitar buat lebaran. Dulu begitu tuh 90-an. Terus ada juga kalau orang mamanya dia lagunya di tongkrongan gitu ya. Lagi gitu, selengker semua ada beberapa orang. Terus lagunya yang lain gitu. Manis di bibir, mengungkap kata, seolah kau tuduh akulah penyebabnya. Terus ada yang ngeletuk salah satu. Lu mau digambar Bim Bim lu? Lagu apaan? Gue gak bisa ngebayang gitu ya. Terus Bim Bim datang gitu ya. Lagu apa? Lagu apa? Pinjam dong gue gitarnya. Terus Bim Bim lagi. Manis di bibir, mengungkap kata, seolah kau tuduh akulah penyebabnya. Enak juga. Kata Bim Bim suka juga. Terus ada juga yang gue masih ingat ya cerita kaset selengku gue kumpulin gue taruh di kerdus gitu. Bulan puasa kan biasa beres-beres tuh. Sayang keras garis keras Ya nih. mamaku dikiloin. Kata mamaku dapat 6 kilo. Ayo dijual ke tukang loak. Ayo gitu gue tanya, mah kasih selengkuhin kerdus ini mana? Gak tahu. Bapak lu tuh kalau ngasih ke tukang loak, laku berapa ya? 12.000. 12.000. Ih, sekarang kan 2.000. Lu pernah digambar bim-bim kalau orang. Gimana mau orangnya? Akhirnya gue bilang, kata mak gitu, lu nangis. Aku sambil nyanyi. Bim, 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 bim. Emang lu nangisnya makin jelek nada-nadanya. Oke, kita lihat aja komenannya langsung kali ya. Di mana-mana, Bang. Jangan begitu dong, Bang. Gue udah memperhatikan lo secara sama, tapi lo malah fokusnya ke yang lain. Bang, rambut bisa gondrong begitu juga di mana di batas pohon, di atas pohon maksudnya. Lucu Bang, makasih ya. Ya lah udah mandi Bang. Malah main gitar. Belum hujan, saya kan mandi nunggu hujan. Ya Allah, ya Rob. Apaan? Makasih Bang, gue jadi bad mood. Malah buat gue. Bang gak lucu tapi nagih lanjut Bang. Gue laporin Panji Petualang lu Bang. Lah. Oke next. Aku belum istri kamu loh. Semua uang yang kamu tes gak pernah aku pakai. Gak apa-apa simpen aja. Kalau misalnya gue jatuh miskin bisa dipakai. Ngada-ngada porotin gue nah sekali gue iri sama cowok yang porotin ceweknya. Gue ngerasa nggak guna jadi cowok lu. Idaman. Iya idaman. Tapi kan nggak ada yang tahu. Habis dikasih ya kan. Tadi dikasih apa lagi. Feedbacknya apa lagi nggak ada yang tahu. Kita lihat aja komenannya langsung. Asli apa settingan spy? Ada LM, ada LC, ada LX.
Idaman TikTok. Ya. Memang kita cowok cowok idola idaman wanita. Gila. Walid nah budak macam ini boleh. Next. Cowok asal Malang kaget harga masuk wisatawan di Bogor. Reaksi orang Malang liburan ke Bogor. Reaksi orang Malang liburan ke Bogor. Masuk gerbang bayar dulu 85.000 untuk 2 orang satu motor tanpa dikasih karcis dan bukti apapun. Setiap masuk wisata bayar lagi dan bayar parkir juga. Curug kondang dan parkir juga bayar lagi. Tempat wisata biasa aja sih. Masuk ke sini juga harus bayar lagi 10K. Tetapi dikasih karcis dan cuma ini yang dikasih karcis. Worth it gak der biaya masuk segitu. 85.000 dikali parkir motor dikali setiap lu masuk wisata berapa tuh lu kaliin aja. Yang bikin biasa aja karena di Malang banyak banget tempat kayak gini, apalagi Malang Selatan dan gratis tuh. Makanya kurang-kurangin deh yang kayak gini, bener deh. Cuma gimana ya? Ya misal orang kan mau ke sini kan berlibur gitu, oke megang uang gitu. Tapi kan niatan mau berlibur yang apa jangan di inilah jangan dimanfaat-manfaatin yang begitulah. Kalau misalnya emang harga segitu ya udah segitu gitu. Jabar Sabedangan Pungli apa alergi fakta? Alergi fakta gue di Jabar lagi anjir. Tapi gue Jawa Baratnya di Depok. Ya kan kalau ini di mana Bogor ya. Kita menikmati alam, mereka menikmati hasil jual alam. Oh shit man. Up terus sebelum gue juga sama daerah gue sendiri tuh kan. Ada yang anak Akamsi situ. Kesal sendiri sama daerahnya. Emang semoga aja yang kayak gini-gini bisa di apa ya bisa diselesain deh. Ya parah emang kalau misalnya orang dari luar kota tuh nggak tahu apa-apa ya kan malah begini-giniin. Next. Kipas sampai geleng-geleng biar. Serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tak tahu aku ikut pertimbangkan karena kalau kita punya kesibukan malah tetap kumpul di urusan perabotan dan wangi-wangi. Kita lihat komenannya. Serahkan pada selera. Gak apa-apa kalau hari Minggu giliran istri istirahat kan dia capek ngurusin rumah masa nggak ada libur buat masak-masak atau pergi jalan-jalan bener. Gini saling melengkapin kan enak tuh bener. Jadi jangan hanya apa ya jangan hanya misalkan cewek lu ibu rumah tangga nih lu yang kerja nih terus abis itu ada di momen lu kasih momen di mana dia tuh kayak merasa dia jadi diri sendiri dia pengen nikmatin waktu dulu masa muda malas-malasannya me time-nya gitu atau kayak hari ini ya lu hari ini lu nya sendiri deh gitu lu yang gantian gitu nah kalau misalnya lu bilang ya gua kan capek kerja ya resiko lu pernikahan kayak begitu. Emang kata siapa? Gitu. Nikah tuh ada yang enak gak enaknya. Semua juga hidup ada yang enak gak enaknya. Iya boy. Oke lanjut aja next. Gills. Momen pria cewek unjuk gigi di lantai mospit. Oh iya. Oh, mospit yuk. Sekarang cewek. Banyak ruang aman bagi perempuan di setiap gigs there. Bener. Sekarang gigs tuh udah pada ikut. Apa cewek tuh udah pada mulai ikut nge-gigs. Udah ikut nonton-nonton konser musik. Atau bahkan sekarang tuh ada yang suka-suka lagunya metal bro. Ada yang emo juga. Dan ada yang punk juga gitu banyak sekarang. Jadi eh apa ya mendingan kasih ruang aman lah buat mereka-mereka kasih ruang yang benar-benar buat mereka waktunya buat mengungkapkan atau nggak kayak ekspresian mereka dalam mendengarkan melodi yang ada di konser gitu kita lihat komenannya mending gini daripada Velocity statue apakah bisa disebut FOMO waduh nggak ada yang tahu deh masalah FOMO atau enggak gue geng yang diem di rumah rebahan aja sambil liatin video banyak lebih keren daripada cewek standar TikTok yang rumahnya di gang mintanya ini naik mobil iya itu oh. Ciptakan ruang aman di dalam gigs bagi perempuan benar di mana yang lain kena wabah velocity tapi ini lebih asoy wah ya baik lagi sih ya selera orang gitu gua nggak bisa ngejudge lo sebagai ini nggak bisa gitu cuman tapi emang keren sih
Next, kecanduan statue play ini sampai dirawat sama keluarga netizen. Ih, takutnya demam statue emang lagi marak di kalangan anak muda. Pemuda di Ciamis mengalami statuefobia diduga dikarenakan terlalu banyak mendengar statue. Kronologi pak, kronologi. Iya. Apaan tuh? Kronologinya sih kemarin tiba-tiba saya yang itu si mama tuh memanggil saya, katanya itu si adek gitu, katanya tiba-tiba gitu geleng-geleng. Nah sih dari tren TikTok ya. Upaya apaan? Yo batin ya untuk upaya alhamdulillah sudah. Udah ada berarti apa ya keluarga asli nih pak, nggak bohong bohong nih kita udah berkolaborasi kita sudah konsultasi ke dokter yang Cina malah ya bercanda nih bohong ya udah berkolaborasi sama dokter di Cina yang kemarin ketemu sama Ayo Speed aja ya dia nggak seorang pemuda di Ciamis sengaja jadi di keluarga aja sih. Nanti kalau pernah dipukul gak pak? Jadi kamera jadi kalau misalkan dengar lagu statue ya dia jadi kayak kesuka gitu kayak gini ya. jadi sedih lah makanya buat si ini gimana gitu harus ngobatinnya. Sampai saat ini keluarga masih menunggu bantuan dari pemerintah. Sekian tim liputan Metro Mini. Sekian liputan Metro Mini anjing. Kita lihat kamera deh. Statue itu apa? Takut nyebar ke grup keluarga. Aduh. Oh, dari ke grup keluarga ini gue ngerasain banget nih. Grup keluarga nih. Kakek gue tuh tiap malam ngirim boy. Bener. Ngirim banget tuh kayak video-video tentang kecelakaan atau ke apa tentang ada juga yang waktu itu apa ya lupa gue banyak banget deh gue udah bilangin kan kayak enggak ini hoax enggak itu bener katanya gini-gini makanya ini juga orang tua kan gak ada yang tahu ya ibaratnya beda zaman gitu tapi masa ya gimana ya jangan sampai deh bisa aduh emang hoax hoax zaman sekarang tuh gila gue akuin baca lu harus bener-bener kayak lu cari akun atau sebuah web yang benar-benar terpercaya gitu menurut gue nih ya oke kita lihat lagi kalau memang cocok bisa datang ke rumah oh bapak pernah dipukul gak pak hati-hati guys jangan sampai mama ngeliat mama ngeliat oke last konten di Jepang pekerjaan tidur siang tidak dianggap pemalas tapi rajin dan berdedikasi yang intinya ya di Jepang tidur siang di tempat kerja atau di tempat umum atau inemuri dianggap sebagai tanda orang yang bekerja keras, rajin dan berdedikasi terhadap pekerjaan. Orang yang melakukan inemuri dianggap begitu berdedikasi pada kerjaan sampai mereka perlu tidur buat isi ulang energi mereka. Pekerja senior atau orang yang jabatannya tinggi lebih mungkin inemuri tanpa dikritik karena memang dianggap udah sangat bekerja keras dan berdedikasi. Sementara kalau karyawan baru atau junior bisa menunjukkan kurangnya etika kerja. Jadi inemuri nggak universal di semua tempat kerja, tapi tergantung status sosial dan posisi dalam perusahaan. Coba kita lihat. Di Jepang ada budaya yang disebut inemuri, praktik tidur siang saat bekerja di tempat umum. Menurut definisi, inemuri berarti hadir saat tidur. Tindakan ini dipandang sebagai sesuatu yang positif, yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras seseorang daripada kemalasan. Selain itu, menurut sebuah survei sebuah survei pemerintah Jepang, sebanyak 45,5% pekerjanya hanya mendapatkan 6 jam per malam. Apa yang Anda pikirkan? Kita lihat komenannya. Siapa sih ini, Nek? Teman-teman kita berado-berado sedang berpikir apa? Gak apa-apa tidur siang asal nggak tidur pas rapat aja. Oh, gua nggak ikutan. Gua cuma ngebacain doang. Kalau di sini beda cerita. Positif sekali pemikiran orang-orang di sana. Ternyata kita cuma salah negara, kawan. Semua emang gimana ya? Semang Jepang tuh maju-maju, Cok. Sumpah. Kayak kayak banyak banget anjing yang dari Jepang gitu.
yang film-film Jepang juga bagus tuh. Misalnya film ini apa kartun ya kan ya yang ayah pergi ke kantor gitu kali sangat memanusiakan pegawai tuh lu pada gawe pada dimanusiain nggak apa cuma wujudnya doang manusia pas jiwa raganya enggak kayak gitu emang kayak gimana ya bos juga kadang-kadang begitu juga mintanya ini itu tapi gajinya nggak sesuai standar gitu kacau juga nih di negara ini tapi ya gua cuman bisa support lo kasih semangat lo dan gue bisa ngebacain ini tapi kalau misalnya memang di monet gue juga pengen apa ya pengen buka open open mic lah atau enggak open diskusi buat teman-teman atau buat berado-berado semua yang misal lagi capek atau keluh kesah itu bisa komen di YouTube gua atau memang di IG gua dan lain-lain gue cantumin sosmed gua di kolom deskripsi. Oke segitu aja konten dari gua. Kalau misalnya emang lu suka lu like, comment, share deh. See you next time and happy watching.